Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan melakukan bedah jurnal yang berjudul Mini LED, Micro LED, dan Organic LED Display, Present Status and Future Perspective. Nah, slide selanjutnya. Nah, jadi paper yang akan kita bedah ini berjudul Like Science and Application. Penulisnya yaitu Yuge Huang, En Li Hixiang, Min Yang Deng, dan Xin Chon Wu. Slide selanjutnya. Kemudian untuk anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Saudari Fitri dengan akhiran NIM 041, kemudian ada Keisha Namira Indani dengan akhiran NIM 001, kemudian ada saya sendiri dengan akhiran NIM 068, dan ada Saudari Husnul Fahma dengan akhiran NIM 060. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah materi yang akan kami sajikan. Yang pertama ada introduction yang akan dijelaskan oleh Saudari Keisha Namira Indani. Kemudian ada power consumption atau kontras radio NIACR yang akan dijelaskan oleh Saudari Ulfa. Kemudian untuk response time NMPRT akan dijelaskan oleh Saudari Fitri, dan aplikasi dari novel skenario akan saya jelaskan sendiri. Kemudian slide selanjutnya. Yang pertama adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Saudari Keisha Namira Indani. Dengan hormat saya persilakan. Baik, jadi saya akan mempresentasikan tentang introduction itu sendiri. Jadi di sini teknologi layar telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Aplikasinya yang tersebar luas mencakup smartphone, tablet, monitor desktop, TV, proyektor data, dan proyektor realitas atau perangkat realitas virtual. LCD atau layar kristal cair ditemukan pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1960-an, dan sejak tahun 2000 itu LCD secara bertahap menggantikan tabung sinar katoda yang besar dan berat atau CRT atau cathode ray tubes, dan telah menjadi dominan teknologi. Slide lagi. Nah, untuk membandingkan tampilan yang berbeda, berikut ini adalah metrik kinerja penting. Yang pertama itu ada HRD atau dan radio kontras sekitar atau ambient kontras ratio atau disingkat dengan ACR yang tinggi. Nah, yang kedua itu ada resolusi tinggi atau kerapatan resolusi tinggi untuk realitas virtual untuk meminimalkan efek pintu layar. Yang ketiga ada gamut warna yang lebar. Yang keempat ada sudut pandang yang lebar dan warna sudut yang tidak mencolok, pergeseran. Yang kelima itu ada waktu respon gambar bergerak cepat atau MPRT untuk menekan keburaman gambar. Yang keenam ada konsumsi daya rendah yang penting untuk tampilan seluler bertenaga baterai. Yang ketujuh ada profil yang tipis, bentuk yang bebas, dan sistem yang ringan. Dan kedelapan itu ada biaya yang rendah. Slide sebelumnya. Sebelumnya ini. Nah, di sini ada device configuration atau konfigurasi perangkat. Nah, baik chip MLED, MULED, dan OLED dapat digunakan sebagai tampilan emisif, sementara MLED juga dapat berfungsi sebagai glue untuk LCD. Nah, pada gambar ini diilustrasikan 3 perangkat yang umum digunakan. Yang pertama itu ada merah, hijau, dan biru atau RGB, chip emisif yang menampilkan konversi warna CC, emisif, dan LCD dengan lampu layar MLED. Nah, pada gambar 1C itu, yang pada bagian C, itu ada tampilan emisif, baik chip MLED, MULED, OLED, yang berfungsi sebagai subpixel. Nah, dalam LCD non-emisif ini, yang pada gambar 1C, merupakan sebuah lampu latar MLED tersegmentasi ke dalam zona. Masing-masing zonanya berisi beberapa chip MLED untuk mengontrol panel pencahayaan, dan setiap zona dapat dihidupkan dan dimatikan secara selektif.
Nah, panel LC terdiri dari pixel M dan pixel N, dan setiap subpixel RGB itu ditangani secara independen oleh transistor thin film atau TFT yang mengatur transmisi luminasi dari lampu latar. Gambar yang penuh warna ini dihasilkan secara berbeda dalam ketiga jenis gambar ini. Pada gambar 1A itu chip LED atau RGB diadopsi. Jadi tiap LED akan memancarkan cahaya pada arah ke atas dan ke bawah. Untuk memanfaatkan cahaya ke bawah, elektroda reflektif pada umumnya disimpan di bagian bawah tiap chip LED. Nah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Keisha. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Husnul Fahma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Husnul Fahma dengan akhiran NIM 060. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsumsi daya atau power consumption. Nah, konsumsi daya ini mengacu pada jumlah daya yang dikonsumsi oleh sebuah layar ketika digunakan. Nah, dalam konteks tampilan seperti mini LED, micro LED, dan OLED. Yang pertama ini mini LED. Nah, mini LED ini merupakan teknologi mini LED menggabungkan keunggulan LED tradisional dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, mini LED ini menggunakan LED miniatur yang ditempatkan di belakang panel tampilan. Keunggulan dari mini LED ini adalah memiliki kontrol yang lebih baik terhadap backlighting yang memungkinkan tingkat kecerahan yang lebih tinggi, kontras yang lebih baik, dan warna yang lebih akurat. Namun mini LED ini masih membutuhkan pencahayaan backlight yang dapat menyebabkan konsumsi daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi OLED ini. Kemudian micro LED. Nah, micro LED ini juga menggunakan LED miniatur tetapi dengan ukuran yang jauh lebih kecil daripada mini LED. Nah, micro LED ini dapat menyediakan kecerahan yang sangat tinggi, kontras yang baik, dan warna yang kaya. Salah satu keuntungan utama dari micro LED ini adalah setiap pikselnya dapat dikendalikannya secara individual, sehingga dapat menghasilkan tingkat hitam yang lebih dalam dan kontras yang lebih tinggi. Meskipun begitu, penggunaan micro LED ini masih terbatas dan pengembangannya masih dalam tahap awal, sehingga konsumsi dayanya itu belum terlalu jelas. Kemudian yang ketiga, OLED atau Organic Light Emitting Diode. Nah, teknologi OLED ini menggunakan material organik yang dapat memancarkan cahaya sendiri saat dialiri arus listrik. Nah, keuntungan utama OLED ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan warna yang jauh lebih baik, tingkat hitam yang sempurna, dan kontras yang tinggi karena setiap pikselnya dapat dikendalikan secara individual. Nah, selain itu, OLED ini juga memiliki konsumsi daya yang rendah karena tidak memerlukan backlight seperti pada teknologi LCD. Nah, setiap piksel OLED ini hanya mengonsumsi daya saat diperlukan, sehingga konsumsi dayanya itu efisien. Next slide. Kemudian saya akan membahas tentang rasio kontras atau kontras rasio. Nah, rasio kontras ini mengacu pada perbandingan antara tingkat kecerahan piksel terang dan piksel gelap pada tampilan. Nah, rasio kontras yang tinggi menghasilkan perbedaan yang lebih jelas antara warna hitam dan putih serta detail gambar yang lebih tajam. Nah, semakin tinggi rasio kontras, maka baik reproduksi warna dan kualitas gambar pada layar. Pada layar di PPT ini ada gambar di mana gambar A ini merupakan gambar smartphone dengan pitch 50 mikro mini di bawah mendung 1500 lux siang hari untuk ASR 40:1. Kemudian pada bagian B ini merupakan gambar notebook pitch 90 mikro mini di bawah lampu kontrol 500 lux untuk ASR 100:1. Kemudian pada gambar C ini merupakan gambar televisi pitch 375 mikro mini 65 inch 4K di bawah ruang keluarga 150 lux ambient untuk
AESR 1000/1. Pada dalam kecerahan penuh di bawah kondisi tampilan yang sesuai Tions diambil sebagai contoh. Namun efek tampilan RGB OLED atau kurva ungu dapat diabaikan. Di sisi lain, untuk tampilan emisi mikro LED bebas CP atau kurva biru dan kurva kuning. Kemudian RL ini akan meningkatkan dengan AP yang lebih besar. Saat ukuran chip meningkat, baik RL dan EQ chip meningkat, tetapi memiliki efek berlawanan pada AESR. Akibatnya, daya LED yang dibutuhkan berkurang pertama dan kemudian meningkat. Nah, tren ini lebih jelas untuk tipe chip RGB atau kurva biru daripada tipe CC atau kurva kuning. Nah, hasil ini karena reflektansi LED pada tipe chip RGB kuat, sedangkan larik CV pada tampilan emisif mikro LED berbasis CC sebagai menekan eksistensi ambien. Nah, untuk aplikasi yang ditunjukkan pada gambar tadi, ukuran chip yang paling hemat daya terletak pada kurang dari 20 mikromini. Misalnya kurva hijau untuk perbandingan, meskipun ukuran chip sebenarnya dari mikro LED ini tuh minus 200 mikromini di BLU berada di luar skala horizontal yang diplot pada gambar pada slide. Berdasarkan gambar ini dapat disimpulkan untuk perangkat portable gambar 6A dan B, pilihan yang paling hemat daya adalah tampilan micro LED chip RGB. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dibawakan. Slide selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Fitri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai respon time dan MPRT. Nah, yang pertama itu ada respon time atau waktu respon, di mana respon time ini mengacu pada waktu yang dibutuhkan oleh pixel dalam mengubah keadaan dari satu warna ke warna lainnya. Umumnya respon time ini diukur dalam satuan milidetik. Nah, semakin cepat respon time-nya, maka semakin sedikit efek ghosting atau buram yang terlihat saat objek bergerak cepat di layar. Selanjutnya ada MPRT, di mana merupakan metode pengukuran yang berkaitan dengan motion blur atau bayangan yang terlihat saat objek bergerak di layar. Semakin rendah nilai MPRT-nya, maka semakin sedikit bayangan yang terlihat, sehingga menyebabkan peningkatan kejelasan gambar pada layar. Dalam konteks pengembangan teknologi tampilan seperti mini LED, micro LED, dan OLED, peningkatan respon time dan pengurangan MPRT ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman visual pengguna. Slide selanjutnya. Nah, pada slide ini ditampilkan grafik mengenai MPRT yang bergantung pada waktu respon pixel pada nilai bingkai yang berbeda, di mana garis biru itu mewakili 60 fps, garis merah mewakili 90 fps, garis kuning mewakili 120 fps, dan garis ungu mewakili 240 fps. Slide selanjutnya. Nah, pada slide ini merupakan High Dynamic Range atau HDR, di mana mengacu pada kemampuan layar untuk menampilkan rentang kecerahan yang lebih luas, mulai dari warna yang sangat terang hingga warna yang sangat gelap, dengan detail yang tajam dan kontras yang tinggi. Nah, teknologi HDR ini memberikan pengalaman visual yang lebih realistis dan mendalam, dengan warna yang lebih jenuh dan detail yang lebih baik, baik dalam konten gambar ataupun video. Nah, dalam upaya peningkatan kualitas tampilan, pengembangan HDR menjadi area penelitian yang penting, di mana upaya terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan reproduksi warna, tingkat kecerahan, dan kontras pada tampilan mini LED, micro LED, dan OLED. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dalam skenario baru. Nah, informasi yang berkembang pesat dalam masyarakat adalah teknologi tampilan.
Di bagian ini dijelaskan mengenai LCD elektronik yang dapat dikenakan ke RGB yang merupakan perpaduan warna. Selain itu dikenakan juga pada kendaraan. Nah, untuk yang pertama yaitu tampilan pada LED yang bisa dikenakan. Nah, wearable display adalah sebuah teknologi yang memungkinkan tampilan grafis atau informasi digital yang ditampilkan di atas permukaan tubuh pengguna. Biasanya, dia ini ditempatkan pada perangkat yang dapat dipakai seperti kacamata pintar atau digunakan juga pada pergelangan tangan atau pakaian cerdas. Untuk organic LED atau proyeksi dari holografis untuk menghasilkan gambar yang dapat dilihat oleh pengguna biasanya memiliki keuntungan yaitu memungkinkan akses instan dan nyaman ke informasi atau tampilan digital tanpa harus menggunakan perangkat seperti smartphone atau komputer. Nah, di sini terlihat ada dua gambar. Untuk gambar pertama atau gambar 8 ini merupakan perbandingan diagram kromasititas atau tampilan dari mini LED, micro LED, dan organic LED dengan REC 2020. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa white color gamutnya itu lebih besar dari 90%. Nah, dapat diperoleh pada semua jenis LED, baik itu mini LED ataupun micro LED. Sehingga yang jadi masalah di sini adalah masalah pilihan untuk menyeimbangkan gamut warna dengan masa pakai. Kemudian untuk gambar yang kedua, yaitu gambar 9, diplot new way dari tempat tampilan berbeda sesuai dengan EQA atau puncak dengan ukuran chip yang berbeda. Filter di sekitar CF ini adalah micro LED dan CP pada chip RGB organic LED yang masih dilapisi untuk membersihkan gambar. Sehingga untuk peringkat dari urutan efisiensi, yang pertama adalah micro LED, RGB chip micro LED, dan mini LED LCD ke RGB chip tampilan sisi micro LED. Nah, untuk yang paling efisien di sini adalah micro LED, diikuti oleh tampilan organic LED. Kemudian untuk nomor 2, di sini ada tampilan kendaraan. Selain dari tampilan yang dapat dikenakan, juga digunakan pada tampilan kendaraan. Tampilan kendaraan yang umum adalah pada mobil dan pesawat ruang angkasa, termasuk panel cluster pusat dan unik head-up display atau HUD. Untuk aplikasi ini, kendaraan dan keterbacaan di bawah sinar matahari sangat penting untuk keselamatan pengemudi. Temperatur kerja yang luas merupakan permintaan tambahan pada tampilan kendaraan. LED organik memiliki rentang suhu terluas. Tampilan organik LED berfungsi dengan baik jika berada di lingkungan yang sangat dingin dan menua dengan cepat jika LCD yang dipanaskan merespon dengan lambat. Selain itu, head-up display LED mendominasi pasar adalah tampilan dari proyeksi LED. Nah, untuk memproyeksikan informasi yang diinginkan ke dalam bidang pandang pengemudi, dia itu menggunakan teknologi display LED. Nah, informasi tersebut ditampilkan pada kaca depan atau panel transparan yang terletak di depan pengemudi. Dengan demikian, pengemudi dapat melihat informasi tersebut dengan mudah. Slide selanjutnya. Nah, sebagai kesimpulan atau konklusi dari paper ini, yang pertama, setelah ditinjau dari kemajuan baru ini, prospek masa depan tampilan dari mini LED, micro LED, dan organic LED ini mengandung MPRT dengan cepat, PPI tinggi, rasio kontras tinggi, kedalaman bit tinggi, serta kondisi gelap yang luar biasa. Gamut warna yang lebar, sudut pandang lebar, rentang suhu pengoperasi yang lebar, dan faktor bentuk fleksibel. Nah, kemudian dia juga dapat mewujudkan HDR atau kecerahan puncak yang tinggi, dapat diperoleh pada semua tampilan baik itu mini LED, micro LED ataupun dengan organic LED, kecuali jika micro LED atau LCD ini memerlukan manajemen internal yang hati-hati. Nah, kemudian untuk tampilan organic LED mengalami pertukaran antara masa pakai dan pencahayaan. Untuk tampilan transparan, semua tipe emisi dari mini LED, micro LED, dan organic LED bekerja dengan baik, memiliki efisiensi daya yang sebanding dengan tampilan organic LED dengan chip RGB berluminasi sirkuler. Selain itu, tampilan dari organic LED dan mini LED LCD ini memiliki keunggulan dalam berbagai biaya dan kematangan teknologi, sehingga diyakini bahwa tahun-tahun mendatang teknologi dari organic LED dan mini LED LCD akan secara aktif menyertai LCD. Nah, mungkin itu saja bedah paper dari kelompok kami.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.